Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian baik-baik ya. Perkenalkan, nama Ibu Nuraliza Riastuti Kusuma. Dan nama Ibu Alfirana Khairani. Kami dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Nah, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita melakukan ice breathing dulu ya sebelum berdoa. Ayo kita bernyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Tepuk jari 1, tutut, tepuk jari 2, wawa. Tepuk jari 3, gaga, tepuk jari 4, tepuk jari 5, mama, tepuk semuanya nyanyi. Duduk yang rapi, mari berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sebelum masuk pembelajaran, Ibu pengen tahu siapa sih yang gak masuk pada hari ini? Wah, ternyata masuk semua ya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 1, keberagaman budaya bangsaku, pembelajaran 1, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Nah, di sini siapa yang tahu sih? Kalian tahu nggak? Ternyata Indonesia itu terdiri atas banyak pulau, suku bangsa, tarian, rumah adat, serta agama. Siapa yang tahu di sini? Kalau misalnya kalian belum tahu, ayo kita cari tahu lebih jauh tentang keberagaman itu. Nah, mari nih kita ayo membaca. Indonesia itu terdiri atas berbagai macam suku bangsa dan budaya, namun tetap dalam satu wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau bisa disebut dengan NKRI. Pada keberagaman tersebut merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Kita wajib mensyukurinya. Nah, di sini ada bacaan tentang keberagaman budaya Indonesia. Disimak baik-baik ya. Nah, di sini ada cerita kebudayaan Indonesia dengan tentang pawai budaya. Nah, siapa nih yang mau baca tentang pawai budaya ini? Kita baca bersama-sama ya. Nah, pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keberagaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Pada paragraf kedua, di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Rombongan perempuan mengenakan baju celek. Baju ini terdiri dari atasan putih berlengan panjang serta rok lebar berwarna merah. Langkah mereka diiringi oleh suara tifa atau alat musik dari Maluku. Bunyinya itu seperti gendang, namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Budaya Maluku sangat unik dan sangat menarik ya. Nah, jadi, setiap bacaan ini biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Bisa dilihat pada cerita tadi, setiap paragraf itu memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung. Pada gagasan pokok itu adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan, dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Gagasan pendukung juga disebut dengan uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Jadi, pada satu paragraf ini memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung sebagai kalimat penjelas. Nah, pada kesempatan kali ini, mari kita kuis dulu ya di kahot.id. Kuis, Ibu mau ngasih tahu nih cara kuis di kahot ini kayak gimana. Kalian buka HP kalian, lalu buka Google, lalu klik kahot, join. Nanti kalian tinggal klik bagian kedua. Nah, di situ nanti ada yang namanya kodenya nanti dari Ibu dikasih tahu ya. Nah, setelah kalian setelah kalian bukannya tadi Ibu kasih tahu, nih Ibu udah mempunyai pinnya nih. Kita masukin dulu ya pinnya bersama-sama. Tulis nama kalian. Setelah kalian tulis nama kalian, baru kita mulai kuisnya.
udah ada nih nama satu anak nih. Nah, udah ada masuk juga Tiara. Nah, mari kita Ayo, mulai ya. 1, 2, 3. Fokus ya. Pertanyaan pertama, suatu topik yang dibahas dalam konteks dinamakan apa ya anak-anak? Nah, ini gagasan pokok benar gak ya jawabannya? Kita jawabannya Benar. Nah, lanjut ya. Pada soal kedua, informasi tambahan pada suatu teks paragraf dinamakan informasi tambahan. Wow, jawabannya gagasan pendukung. Siapa yang benar? Wah, Ica. Hebat sekali Ica ya. Next ya, soal ketiga. Nama lain dari gagasan pokok yang terdapat dalam teks bacaan adalah. Nah, jawabannya pikiran utama. Kita lihat siapa aja yang benar. Wah, ternyata semuanya benar. Nah, selanjutnya pada soal nomor 4. Sebelum menentukan pikiran utama atau gagasan pokok dalam sebuah paragraf, kita terlebih dahulu mencari kalimat utama. Benar Benar atau salah. Nah, waktu udah habis. Ternyata jawabannya benar. Kita lihat siapa yang benar. Wah, Ica lagi yang jadi juara. Next ya, pada soal kelima. Gagasan pendukung merupakan kalimat titik dari gagasan pokok. Nah, yo apa jawabannya? Udah ada yang jawab nih, satu orang. Nah, jawaban yang benarnya adalah kalimat penjelas. Nah, masih sama, lanjut ya. Pada soal ke-6, dalam suatu paragraf terdapat titik gagasan pokok. 2, 3, atau 4. Nah, jawabannya 1. Karena dalam setiap paragraf itu kita ada beberapa kalimat dan kita cari kalimat itu yang termasuk dalam gagasan pokok. Wah, Ica lagi yang jadi peringkat. Soal ke-7. Masih kuis, kalimat yang mendukung gagasan utama tentang suatu topik yang sedang kita bahas dalam satu paragraf dinamakan. Ayo jawab waktunya. Jawabannya kalimat utama. Yeay. Siapa yang benar? Wah, Ica lagi. Nah, sekarang pada pernyataan benar dan salah. Kumpulan dari beberapa kalimat disebut dengan cerita. Pernyataan tersebut benar atau salah? Jawab. Benar Bu. Ya, ternyata salah. Nah, lihatlah di sini karena jawaban salah. Lanjut ya. 2 soal lagi. Gagasan pokok adalah titik-titik utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Ayo. Jawaban. Salah. Itu utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Next ya. Iya Bu. Soal terakhir nih, diperhatikan baik-baik. Salah satu langkah menemukan gagasan pokok pada teks lisan atau teks tulis adalah dengan membaca atau mendengar atau salah. Nah, jawabannya Benar. Nah, kita lihat siapa yang jadi menangnya pada kuis kali ini. Nanti akan mendapatkan poin bintang dari Ibu. Wah, hebat, ternyata bisa, tepuk tangan semuanya. Nah, setelah kuis, kita lanjut pembelajaran lagi yuk. Nah, tadi kalian udah kuis nih. Sekarang Ibu melanjutkan pembahasan kembali ya. Nah, di sini ada pembahasan gagasan pokok dalam sebuah paragraf. Nah, gagasan pokok ini memiliki 2 paragraf, yaitu gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, selanjutnya ada gagasan pokok. Gagasan pokok ini ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan, baik kalimat inti atau pokok paragraf. Nah, gagasan pokok ini ada di awal paragraf. Jadi, paragraf pertama itu gagasan utamanya dari cerita tersebut. Nah, sebagai contoh, misalnya nih ya, tadi pada cerita Pawai Budaya itu kan ada beberapa paragraf. Ada berapa paragraf tadi? Ada 4 paragraf. Nah, kita lihat pada paragraf pertama, itu tuh terdapat beberapa kalimat sih di sana pada paragraf pertama itu. Kita lihat, misalnya tadi ada 3 kalimat. Nah, kita lihat pada kalimat pertama. Pada kalimat pertama itu pada kalimat awal. Kita lihat itu bisa nggak sih kita masukkan ke ide utama dalam paragraf tersebut. Kalau misalnya bisa, nah berarti itu yang dimaksudkan dengan gagasan pokok atau ide utama. Bisa juga nih kita lihat pada kalimat terakhir pada paragraf pertama itu. Kalimat terakhirnya apa tadi misalnya? Kalau misalnya itu termasuk juga, nah berarti gagasan pokoknya ada di kalimat terakhir, gitu ya. Jadi kita pilih aja salah satunya dari kalimat awal atau kalimat akhir. Nah, selanjutnya ada gagasan pendukung. Nah, gagasan pendukung ini uraian atau tambahan informasi dari gagasan pokok. Jadi dari gagasan pertama tadi bisa ada gagasan pokoknya, ada juga gagasan tambahan dari cerita tersebut. Nah, iya betul yang dikatakan sama Liza. Jadi gagasan pendukung ini kayak
tambahan penjelas atau tambahan informasi gitu. Sebagai contoh, tadi kan pada paragraf pertama itu ada gagasan pokok yang sudah kita temukan ya pada kalimat pertama, kalimat awal, dan sebagai gagasan pendukungnya itu ada di kalimat selanjutnya yang dinamakan dengan informasi penjelasan atau uraian tambahan. Sebagai contohnya, ini ada contoh yang tadi. Nih, ada contoh gagasan pokok. Nah, gagasan pokok ini nih contohnya yang berwarna biru ya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Nah, ini adalah contoh gagasan pokok yang dimana gagasannya yang ada di awal kalimat, bukan di akhir kalimat. Jadi, gagasan pokoknya itu pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Nah, selanjutnya ada contoh gagasan pendukung. Nah, contoh gagasan pendukung ini ada di setelah gagasan pokok. Jadi, gagasan pendukung ini kan gagasan tambahan. Jadi gagasan tambahan ini, pawai ini selalu menampilkan keberagaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Nah, itu adalah contoh gagasan pendukung atau tambahan dari gagasan pokok yang tadi. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, kita beri kesimpulan pada pembelajaran hari ini. Siapa yang bisa nyimpulin pembelajaran hari ini? Ayo tunjuk tangannya yang berani, nanti dapat poin bintang dari Ibu. Oke, silakan. Jadi pembelajaran hari ini gagasan pokok dan gagasan pendukung, yang dimana dua gagasan tersebut ada di dalam satu kalimat atau di dua kalimat juga bisa. Jadi paragraf pokok itu ada di awal kalimat dan gagasan pendukung itu ada di tengah-tengah kalimat tersebut. Jadi dalam sebuah paragraf itu mungkin akan sulit untuk membedakan mana yang gagasan pokok dan mana yang gagasan pendukung. Oleh karenanya dibutuhkan kita semua untuk sebuah pengetahuan khusus untuk bisa menemukan dan melihat perbedaannya antara gagasan pokok dan gagasan pendukung sebagai kalimat yang jelas dari paragraf tersebut. Nah, pada pembelajaran hari ini sebelum kita tutup, Ibu punya tugas nih buat minggu depan. Tugas kalian mencari cerita dan kalian garis bawahi ceritanya. Ceritanya kalian garis bawahi mana gagasan pokok dan mana gagasan pendukung. Nanti setelah itu tugasnya sudah kelar, biasanya kita kirim ke grup WhatsApp. Nah, sebelum kita pulang, mari kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, ketemu minggu depan. Bye bye.